Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Dimas Irhami dari Prodi Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung. Nah, di sini saya ingin menyampaikan materi saya tentang pembelajaran pendidikan agama Islam tentang kontekstual teaching and learning dalam pembelajaran PAI, yang dimana di dalam pembahasan tersebut terdapat beberapa rumusan masalah, di antaranya yang pertama yaitu tentang pengertian kontekstual teaching and learning, yang kedua bagaimana tujuan dan karakteristik CTL, yang ketiga komponen-komponen yang ada di dalam kontekstual teaching and learning, yang keempat tentang penerapan pembelajaran CTL, yang kelima langkah-langkah pembelajaran, yang keenam peran guru dan siswa, dan yang terakhir kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran kontekstual teaching and learning ini. Nah, marilah kita simak materi kita tentang pengertian. Yang pertama yaitu tentang pengertian CTL. Apa sih pengertian dari kontekstual teaching and learning ini dalam pembelajaran PAI? Nah, karena itu marilah kita simak bersama-sama. Baik, yang pertama yaitu tentang pengertian kontekstual teaching and learning. Kontekstual teaching and learning ini adalah sebuah proses pendidikan yang bertujuan untuk menolong para siswa melihat siswa makna di dalam materi akademik ini nih yang mereka pelajari dengan cara menghubungkan subjek-subjek akademik dengan konteks dalam kehidupan keseharian mereka. Jadi CTL ini dalam pembelajaran PAI ini menolong kepada peserta didik untuk mempelajari dan menghubungkan subjek akademik ke dalam kehidupan keseharian mereka. Nah, di sisi lain, pengertian CTL ini, peserta didik ini akan belajar dengan baik jika apa yang dipelajari terkait dengan apa yang telah diketahui terjadi di sekelilingnya. Selanjutnya yaitu tentang pengertian kontekstual teaching and learning menurut pakar-pakar. Yang pertama dari Nur Hadi, yang kedua Sanjaya, yang ketiga Sukma Dinata, yang keempat dari Despintignas. Nah, pengertian CTL ini dirangkum jadi satu menurut pendapat tokoh-tokoh, yaitu mengungkapkan bahwa CTL ini adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga maupun masyarakat. Jadi kontekstual teaching and learning ini mendorong siswa untuk ketika siswa itu memiliki sebuah pengetahuan, mereka akan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Jadi sinkron, berkesinambungan untuk kedepannya. Jadi ilmu yang didapatkan bisa diterapkan ke dalam kehidupan mereka sehingga ilmu itu bisa bermanfaat. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang tujuan-tujuan dari pembelajaran kontekstual teaching CTL ini atau kontekstual teaching and learning. Yang pertama yaitu terdapat model pembelajaran CTL ini bertujuan untuk memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang akan dipelajarinya. Yang kedua, model pembelajaran ini bertujuan agar dalam belajar itu tidak hanya sekedar menghafal, tetapi perlu dengan adanya pemahaman. Jadi ketika peserta didik belajar
contextual teaching and learning ini, mereka ini tidak hanya menghafal sebuah materi, tapi mereka juga paham dengan materi apa yang disampaikan sehingga mereka bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan mereka. Yang ketiga yaitu model pembelajaran ini menekankan pada pengembangan minat yang ada pada peserta didik. Jadi mereka bisa mengembangkan minat yang terpendam di dalam dirinya. Yang terakhir, melatih siswa agar mereka dapat berpikir kritis dan terampil. Nah, gimana? Sudah bisa dipahami apa belum tentang mulai dari pengertian maupun tujuan pembelajaran contextual teaching and learning ini? Jadi pengertian dari CTL ini intinya konsep belajar yang mendorong siswa untuk membuat hubungan antara si siswa dengan lingkungannya. Artinya konsep belajar ini mendorong siswa yang memiliki kemampuan khusus atau memiliki keterampilan atau memiliki pengetahuan yang secara luas agar kemampuan pengetahuan tersebut itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi CTL ini sangat bermanfaat sekali jika dipelajari oleh peserta didik. Nah, dari tujuannya tersebut ini sudah jelas bahwa pembelajaran CTL ini memotivasi siswa untuk memahami materi yang akan dipelajarinya dan juga bisa mengembangkan bakat dan minat dalam diri siswa, menambah pengalaman, melatih siswa juga berpikir kritis, dan serta meningkatkan pemahaman, tidak serta hanya menghafal saja dalam pembelajaran ini. Itu tadi tentang pengertian CTL dan tujuan pembelajaran contextual teaching and learning dalam pembelajaran PAI. Nah, di samping itu ada beberapa juga tujuan dari pembelajaran contextual teaching and learning ini, di mana pembelajaran ini akan lebih produktif dan bermakna untuk siswa yang memiliki pengetahuan maupun pengalaman yang dimana pembelajaran cerita ini akan mendorong mereka untuk bisa berproduktif dan bersemangat dalam belajar. Yang selanjutnya tujuan dari CTL ini mengajak anak pada suatu aktivitas yang mengaitkan materi akademik dengan konteks kehidupan sehari-hari. Misal ketika pada bulan Ramadan ini kita mempunyai materi tentang Ramadan ini kita mempunyai materi tentang Al-Quran. Nah, contohnya Al-Quran. Nah, ketika kita belajar tentang Al-Quran, nah, di kehidupan sehari kita bisa mengimplementasikannya dengan cara tadarus di masjid, maupun mengaji di rumah. Nah, kan ini sangat bermanfaat sekali untuk siswa, dimana dalam Ramadan ini terdapat banyak keberkahan sekali, saudara. Dimana ketika kita membaca Al-Quran, setiap pahalanya itu mendapatkan 10 kebaikan setiap satu hurufnya. Contohnya ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, nah itu terdapat 190 kebaikan. Nah, seperti itu. Jadi pembelajaran CTL ini memungkinkan mendorong siswa untuk meningkatkan materi akademik atau mengaitkan materi-materi akademik ini dengan kehidupan yang sehari-hari. Selanjutnya, tujuan model pembelajaran CTL ini bisa mentransfer informasi kompleks pada siswa dan menjadikan
informasi itu bisa dikuasai dengan sendirinya. Jadi ketika siswa itu menerima informasi tentang pembelajaran, contohnya pendidikan agama Islam, bahwa pendidikan agama Islam ini harus bisa lebih diminati oleh peserta didik, bahwa pendidikan ini agama Islam ini sangat penting dan harus dipelajari, karena ketika kita belajar agama, kita akan mendapatkan keberkahan kedua-duanya, yaitu keberkahan dunia maupun akhirat akan kita dapatkan, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik pembelajaran CTL. Nah, di sini yang pertama tentang karakteristiknya, yaitu melakukan hubungan yang bermakna atau making meaningful connection. Ya, artinya pembelajaran CTL ini mengaitkan siswa dengan kehidupan sehari-harinya. Artinya proses belajar tersebut akan saling berkaitan dengan kehidupan yang akan mereka alami. Contohnya ketika kita belajar sholat, nah dimana ketika siswa tersebut sudah memahami apa itu sholat, rukun sholat, nah mereka akan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Dan selanjutnya tentang melakukan kegiatan-kegiatan yang berarti. Nah, dimana karakteristik yang kedua ini menekankan bahwa semua proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas harus mempunyai arti bagi siswa tersebut, sehingga mereka dapat mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan siswa. Jadi ketika kita belajar, kita itu harus bisa mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan yang ada di dalam materi tersebut. Jadi tidak akan sia-sia dan kita belajar selama kita itu di sekolah, seperti itu. Baik, selanjutnya karakteristik yang ketiga ini yaitu belajar yang diatur sendiri atau self-regulated learning. Nah, maksud dari belajar yang diatur sendiri ini merupakan pembelajaran yang aktif, mandiri, melibatkan kegiatan menghubungkan masalah ilmu dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang berarti bagi siswa. Jadi ada strategi khusus dalam pembelajaran CTL ini, di mana peserta didik ini bisa menghubungkan ilmunya dengan keadaan atau permasalahan yang akan dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka ini akan bisa lebih mandiri, lebih bebas dalam berinteraksi sehari-hari. Selanjutnya karakteristik yang keempat yaitu bekerja sama atau kolaborasi. Nah, ini sangat penting sekali untuk kita pelajari bahwa kita itu dalam kehidupan ini butuh namanya tolong menolong, tahu kalau di bahasa Arab ya. Nah, dalam bekerja sama ini siswa diharapkan dapat bekerja sama atau guru, maksudnya bekerja sama dengan guru maupun bekerja sama dengan teman maupun guru-guru yang di mapel lain, dan seperti itu. Nah, di karakteristik yang keempat ini mendorong seorang guru untuk membantu siswa bekerja secara aktif dalam sebuah kelompok. Membantu siswa bekerja secara aktif dalam kelompok ini membantu mereka memahami bagaimana mereka saling mempengaruhi dan saling berkomunikasi. Artinya ketika kita mempunyai permasalahan, kita ini bisa memecahkan masalahnya dengan cara berdiskusi bersama, berkomunikasi, atau bertukar pendapat
yang akhirnya kita bisa memecahkan masalah tersebut. Yang kelima yaitu berpikir kritis dan kreatif. Nah, dalam berpikir kritis dan kreatif ini mendorong siswa untuk memiliki kemampuan berpikir yang tahap tinggi, bisa berpikir kritis dan berpikir kreatif. Jadi ketika siswa itu mendapat persoalan dan kehidupan, mereka itu bisa langsung tanggap dengan permasalahan tersebut, dan mereka bisa memecahkan masalah dan bisa mengembangkan gimana sih caranya menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik ini mengasuh atau memelihara pribadi siswa agar mereka dalam pembelajaran CTL ini mereka tidak hanya mengembangkan kemampuan intelektual saja, tetapi juga bisa mengembangkan aspek-aspek kepribadian, integritas pribadi, sikap, minat, tanggung jawab, disiplin, dan berprestasi tentunya. Selanjutnya yaitu karakteristik CTL ini mendorong siswa untuk mencapai standar yang tinggi. Artinya diarahkan agar siswa ini bisa berkembang secara optimal, mencapai keunggulan, dan tujuannya yaitu untuk menemukan potensi yang ada dalam diri peserta didik. Selanjutnya yaitu menggunakan penilaian yang otentik atau using authentic assessment. Nah, maksud dari penilaian otentik ini menantang para siswa untuk menerapkan informasi dan keterampilan akademik baru dalam situasi nyata untuk tujuan tertentu. Nah, penilaian otentik ini memiliki pengertian dari antitesis dari ujian standar, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka sambil mempertunjukkan apa yang mereka sudah pelajari. Jadi mereka itu bisa menunjukkan bahwa yang mereka pelajari ini bisa bermanfaat, bisa berguna untuk kedepannya. Nah, jadi komponen-komponen kontekstual teaching and learning ini terdapat 7 komponen. Bisa kalian lihat di teks yang saya buat ini, terdapat 7. Yang pertama tentang konstruktivisme, inquiry, questioning, learning, community, pemodelan, refleksi, dan authentic assessment. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang ketika kita mempunyai indikator masalah tentang konstruktivisme. Nah, gimana sih pendekatannya dan gimana sih pendekatan tradisionalnya? Mari kita akan pelajari sebagai berikut. Nah, kalian bisa melihat di teks di atas bahwa ketika indikator masalahnya tentang konstruktivisme, pendekatan CTL yang bagus yaitu siswa harus belajar pusat mengkonstruktivisme dan belajar berpusat pada siswa untuk mengkonstruktivisme, bukan menerima. Nah, di pendekatan tradisionalnya, belajar yang berpusat pada guru, formal, dan seri. Nah, untuk selanjutnya kalian semua bisa melihat tabel yang ada di PPT saya ini, yang dimana ada inquiry, pendekatannya CTL dan tradisionalnya seperti ini, yang bertanya, yang masyarakat belajar,
dan pemodelannya seperti apa, refleksinya itu yang seperti apa, dan penilaian ontek-onteknya itu yang seperti apa. Nah, langsung saja untuk pembahasan yang selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan dari pembelajaran CTL ini. Nah, secara garis besar langkah-langkah dari penerapan CTL ini yaitu yang pertama, kita harus bisa membangunkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara mereka bekerja sendiri dan mengkontribusi dirinya untuk meluapkan pengetahuan mereka atau keterampilan yang mereka miliki. Nah, yang selanjutnya yaitu melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Jadi mereka melaksanakan sejauh mana kegiatan inquiry ini untuk semua materi mereka. Kemudian mengembangkan sikap ingin tahu dengan cara mereka bertanya kepada gurunya agar mereka ini bisa paham jika tidak ada materi yang tidak jelas dalam pembelajaran tersebut. Mereka diharuskan untuk wajib bertanya pada gurunya. Selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah pembelajaran CTL. Terdapat 3 langkah-langkah. Yang pertama tentang pendahuluan, inti, dan setelah itu penutup. Dan langsung saja kita akan membahas pendahuluan terlebih dahulu. Yang pertama tentang pendahuluan. Nah, ketika kita membicarakan pendahuluan, apa sih yang harus dilakukan guru dalam mengawali pembelajaran ini? Yang pertama, guru harus menjelaskan kompetensi yang harus dicapai serta manfaat dari proses pembelajaran digital ini. Setelah itu, guru menjelaskan prosedur dari pembelajaran tersebut, lalu guru membagikan ke beberapa kelompok. Setelah itu, siswa tersebut melakukan observasi, melakukan pengamatan. Setelah itu, mereka bisa tanya jawab antara kelompok, dan dengan hal tersebut mereka bisa memecahkan sebuah permasalahan dan bertukar pendapat pada sesama. Nah, selanjutnya yaitu tentang kegiatan intinya dalam pembelajaran CTL ini. Nah, dalam kegiatan inti ini siswa melakukan observasi ke lapangan, mereka melakukan pengamatan. Sesuai dengan pembagian tugas kelompok tersebut, mereka harus mengamati apa sih peristiwa yang terjadi dalam permasalahan tersebut. Kita kaji, kita simpulkan, sehingga kita catat permasalahan-permasalahan dan poin-poin penting yang ada di dalam observasi tersebut agar kita tahu permasalahan apa yang kita hadapi. Setelah kita melakukan penemuan, mereka akan melaporkan hasil temuan tersebut dan mereka akan menjawab permasalahan yang ada dalam temuan yang mereka temui. Lanjutnya yaitu penutup. Dengan bantuan guru, siswa bisa menyimpulkan hasil observasi dari masalah yang mereka hadapi. Setelah itu selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran kontekstual Cheng learning ini. Apa sih kelebihannya dan apa sih kekurangan dalam pembelajaran ini? Yang pertama tentang kelebihan, yaitu pembelajaran ini bisa lebih bermakna dan real untuk siswa. Yang kedua, pembelajaran ini juga bisa lebih produktif, mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa. Kontekstual ini menekankan pada aktivitas siswa secara penuh, baik fisik maupun mental. Setelah itu materi pelajaran
dapat ditemukan sendiri oleh siswa, bukan hasil pemberian dari guru. Penerapan pembelajaran konseptual ini dapat menciptakan suasana pembelajaran yang lebih bermakna pada siswa karena bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi kelebihan dari pembelajaran CTL. Selanjutnya yaitu kekurangan atau kelemahan dari pembelajaran CTL. Kelemahannya diantaranya yaitu diperlukan waktu yang sangat lama dalam proses pembelajaran ini. Yang kedua, guru tidak dapat mengendalikan kelas, maka jika guru tidak bisa mengendalikan suasana di kelas, maka pembelajaran tersebut tidak bisa kondusif. Jadi guru harus bisa membimbing, bisa memimpin dalam jalannya pembelajaran tersebut. Nah, yang terakhir, kelemahannya yaitu guru memerlukan perhatian dan bimbingan yang ekstra terhadap siswa agar tujuan pembelajarannya ini sesuai dengan apa yang kita terapkan semula atau yang kita inginkan, sesuai yang kita harapkan, seperti itu. Nah, baik, itu tadi penjelasan dari saya tentang materi pembelajaran kontekstual teaching and learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Itu tadi, sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq bil hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.